Halo guys, kami dari kelompok 8 Sistem Informasi Akuntansi kelas C4 Akuntansi akan menjelaskan materi tentang pengembangan sistem dan teknik dokumentasi. Nah, mari kita lihat anggota-anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Jaina Margareta Ante, yang kedua ada Priscilia Yulia Memah, yang ketiga ada Rizka Maunde. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Pengembangan sistem tentunya harus didukung oleh personal yang kompeten di bidangnya. Teknik sistem adalah alat yang digunakan dalam analisis desain dan dokumentasi hubungan sistem dan subsistem. Sebagian besar bersifat grafis atau bergambar. Teknik sistem sangat penting bagi auditor internal dan eksternal dan sangat diperlukan bagi personal sistem. Dalam pengembangan sistem informasi, teknik sistem juga digunakan oleh akuntan yang melakukan pekerjaan sistem baik secara internal untuk perusahaan mereka atau secara eksternal sebagai konsultan. Penggunaan teknik sistem dalam auditing, sebagian besar audit dibagi menjadi dua komponen dasar. Komponen pertama biasa disebut dengan interim audit, memiliki tujuan untuk menetapkan sejauh mana struktur pengendalian internal organisasi dapat diandalkan dan biasanya memerlukan beberapa jenis pengujian kepatuhan. Tujuan pengujian kepatuhan adalah untuk mengkonfirmasi keberadaan, menilai efektivitas, dan memeriksa kelangsungan operasi pengendalian internal yang diandalkan. Komponen kedua dari suatu audit biasa disebut dengan financial statement. Melibatkan pengujian substantif. Pengujian substantif adalah verifikasi langsung angka-angka laporan keuangan, menempatkan ketergantungan pada pengendalian internal sebagai hasil dari perintah audit intern. Misalnya, pengujian summatif atas kas akan melibatkan konfirmasi langsung atas saldo bank. Pengujian substantif piutang akan melibatkan konfirmasi langsung saldo dengan pelanggan. Pengujian kepatuhan dan pengujian substantif dapat dilakukan oleh auditor internal dan eksternal. Evaluasi pengendalian internal. Auditor sering terlibat dalam evaluasi pengendalian internal. Dengan demikian, auditor biasanya memperhatikan aliran pemrosesan dan distribusi dokumen dalam sistem aplikasi. Karena pemisahan dan pembagian tugas merupakan aspek penting dari pengendalian internal. Auditor memerlukan teknik yang menyusun sistem untuk mendistribusikan dokumen dan membagi tugas pemrosesan di antara personal dan atau departemen. Bagan alir anatik, bagan alir dokumen, dan bagan distribusi formulir mungkin digunakan untuk auditor untuk menganalisis distribusi dokumen. Bagan ini diatur ke dalam kolom untuk mengelompokkan fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh setiap entitas. Beberapa teknik sistem lainnya seperti kuesioner dan metode matriks juga dapat digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal. Oke, materi selanjutnya yaitu pengujian kepatuhan. Auditor melakukan pengujian kepatuhan untuk mengkonfirmasi keberadaan, menilai efektivitas, dan memeriksa kelangsungan pengendalian internal. Ketika pengendalian yang akan diuji ini merupakan komponen dari sistem informasi organisasi, auditor juga harus mempertimbangkan teknologi yang digunakan oleh sistem informasi. Ini membutuhkan pemahaman teknik sistem yang bisa digunakan untuk mendokumentasikan sistem informasi seperti input, proses, output atau IPO, dan hierarki plus input, proses, output atau HIPO,
flowcharts, program flowcharts, logical data flow diagrams atau DVDs, percabangan dan keputusan tabel, dan metode matriks. Auditor akan sering menemukan teknik ini saat mereka meninjau dokumentasi sistem. Kemudian kertas kerja. Kertas kerja adalah catatan yang disimpan oleh auditor tentang prosedur dan pengujian yang diterapkan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik selama audit. Auditor diharuskan oleh standar profesional untuk memelihara kertas kerja, dan ini merupakan catatan utama pekerjaan yang dilakukan. Auditor menggunakan teknik sistem untuk mendokumentasikan dan menganalisis isi kertas kerja. Kemudian, penggunaan teknik sistem dalam pengembangan sistem. Sebuah proyek pengembangan sistem umumnya terdiri dari 3 phase. Yang pertama, yaitu analisis sistem. Analisis sistem yaitu melibatkan perumusan dan evaluasi solusi untuk masalah sistem. Kemudian yang kedua yaitu desain sistem. Desain sistem adalah proses menentukan perincian solusi yang dipilih oleh proses analisis sistem. Desain sistem mencakup evaluasi, efektivitas, dan efisiensi relatif dari desain sistem alternatif mengingat kebutuhan sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu implementasi sistem. Implementasi sistem adalah proses menempatkan prosedur dan metode yang direvisi atau yang baru dirancang ke dalam operasi. Implementasi sistem meliputi pengujian solusi sebelum implementasi, mendokumentasikan solusi, dan meninjau ulang sistem ketika benar-benar mulai beroperasi untuk memverifikasi bahwa sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi desain. Teknik dokumentasi sistem. Dokumentasi sistem merupakan suatu kegiatan merekam aktivitas transaksi keuangan secara prosedural yang dijelaskan dalam bentuk visualisasi atau gambar dengan simbol-simbol dokumentasi sistem yang telah distandarkan atau diseragamkan sebelumnya. Teknik sistem. Flowchart mungkin merupakan teknik sistem yang paling umum digunakan. Flowchart adalah diagram simbolik yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam suatu sistem. Simbol flowchart. Flowchart digunakan oleh auditor dan personel sistem. Flowchart menjadi tersebar luas ketika pemrosesan data bisnis dikomputerisasi, sehingga menimbulkan kebutuhan akan simbol standar dan konvensi penggunaan. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Jenis flowchart terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, flowchart dokumen. Flowchart dokumen atau dokumen flowchart atau bisa juga disebut dengan paperwork flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Yang kedua, flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari 2 macam, antara lain flowchart logika program atau program logik flowchart dan flowchart program komputer terinci atau detailed computer program flowchart. Nah, yang ketiga, flowchart proses. Flowchart proses adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Yang keempat, flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Yang kelima, flowchart skematik. Flowchart ini menampilkan alur prosedur suatu sistem hampir sama dengan flowchart system, namun ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan
lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Selanjutnya mari kita melihat simbol flowchart. Yang pertama ada flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Selanjutnya ada simbol on-page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Selanjutnya ada simbol off-page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Nah, selanjutnya ada simbol terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Selanjutnya ada simbol proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Nah, selanjutnya ada juga simbol decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Selanjutnya ada simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Selanjutnya ada simbol manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada simbol dokumen. Nah, simbol ini simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Selanjutnya ada predefined process, simbol yang pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Selanjutnya ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Dan yang terakhir ada simbol preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.